saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kepanikan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, di dalam keseharian kita, akhir-akhir ini khususnya kita sering melihat orang yang panik. Sebenarnya apa itu Pak Paul, kepanikan ini? Kepanikan dapat kita bagi dalam dua jenis ya Pak Gunawan. Panikan yang lebih umum adalah panikan yang memang mempunyai landasan faktanya ya. Misalkan kita itu mudah panik sekarang karena misalkan kita pernah mengalami bencana, misalkan gempa bumi atau apa, dan itu sangat-sangat menggoncangkan ketentraman jiwa kita. Sehingga mulai dari saat itu tuh kita selalu diserang kepanikan. Kalau kita mendengar suara atau mendengar orang berteriak-teriak dan sebagainya. Dengan kata lain itu adalah kepanikan yang muncul sebagai reaksi logis ya terhadap sesuatu yang memang menimbulkan kepanikan. Tapi saya kira yang menjadi masalah seringkali bukannya tipe yang ini. Sebab tipe yang ini tipe yang memang adalah bagian alamiah dari kehidupan manusia. Yang kedua adalah kepanikan yang menjadi gangguan klinis. Menjadi penyakit lah ya kita sebutnya. Nah, di dalam ilmu jiwa ini disebutnya nih gangguan kecemasan. Ya, anxiety disorder. Dan salah satu cirinya adalah memang serangan-serangan kepanikan. Yang membuat orang itu tiba-tiba sangat-sangat ketakutan, tidak bisa konsentrasi, jantung berdebar-debar, keluar keringat dingin, dan ada kalanya ada yang bisa menjadi sangat lemas, tubuhnya seperti lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa, dan dalam kasus yang sangat-sangat parah, orang yang terkena serangan kepanikan ini nih merasa dia benar-benar itu tuh diambang maut. Tinggal sejengkal lagi dia akan benar-benar menghabiskan nafas terakhirnya. Nah, untuk kasus seperti ini, memang kita tidak lagi menyebutnya sebagai reaksi alamiah ya. Ini adalah sesuatu yang menjadi penyakit atau gangguan klinis. Bisa datang kapan saja. Ya, bisa pagi, bisa siang. Tapi celakanya seringnya gangguan ini kalau datang menyerangnya di waktu malam. Jadi orang lagi tidur tiba-tiba terbangun dan terkena serangan ini. Nah, itu tuh sangat-sangat mengganggu. Karena lagi dalam suasana melek saja pun ya di siang hari kita terkena gangguan ini sangat-sangat mengganggu ya. Apalagi kalau kita sedang tidur dengan pulas tiba-tiba kita terbangun karena kita menjadi sangat panik sekali. Nah itu tuh luar biasa menakutkannya. Nah ada sebagian orang yang memang akhirnya tuh harus didiagnosis dengan gangguan kecemasan seperti ini. Nah ini bisa menyerang orang dewasa saja atau juga anak-anak atau bagaimana? Biasanya gejala ini mulai munculnya tatkala seseorang sudah mulai remaja dan di atasnya. Jarang sekali kita melihat gangguan ini pada anak-anak kecil, ya. Tapi setelah anak itu mulai remaja, mulailah gangguan ini mulai menampakkan dirinya. Karena tadi Pak Paul mengatakan itu seperti sebuah serangan. Jadi apakah memang harus ada sesuatu yang terjadi yang membuat mereka kemudian mengalami kepanikan itu, yang membedakan dengan kepanikan yang pertama Pak Paul gambarkan tadi? Memang Ibu Esther, kalau kita membicarakan mengenai kepanikan ya, kita ini harus melihat sebuah gangguan yang mempunyai banyak dimensi. Alias penyebabnya itu tuh tidak mudah kita tunjuk sebagai, oh ini nih penyebabnya, tunggal, satu. Ternyata memang bisa disebabkan oleh sejumlah faktor ya. Misalkan yang pertama, ada gangguan kelainan jantung mitral prolapse. Itu tuh gangguan kelep ya atau katup jantung yang kadang-kadang itu tuh bisa melahirkan gangguan kecemasan. Katup jantung orang yang menderita gangguan ini memang kadang-kadang terbuka tanpa seharusnya terbuka, tapi terbuka sehingga darah itu tuh mengalirnya dengan sangat cepat sekali. Nah akibatnya jantung itu tiba-tiba dipompa bekerja dengan sangat cepat. Nah orang itu langsung terkena serangan kepanikan. Jadi sesuatu yang sangat bersifat biologis.
tidak ada sama sekali kaitannya dengan kejiwaan. Jadi serangan kejiwaannya, kecemasan itu sesungguhnya merupakan akibat dari masalah kelainan jantung itu. Ya, nah sebagian dari orang yang didiagnosis menderita gangguan kecemasan ternyata memang memiliki kelainan jantung seperti ini. Tapi ada sebagian yang lain lagi, Bu Esther, mereka ini tidak mempunyai kelainan. Jantung mereka sehat seperti orang lain. Tapi mereka pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat buruk, yang meninggalkan bekas trauma yang sangat dalam jiwa mereka. Yaitu siapa? Orang-orang yang masa kecilnya harus hidup dalam ketakutan. Misalnya, papa mama berkelahi di tengah malam sehingga mereka terjaga karena mendengar teriakan dari orang tua yang sedang berkelahi. Atau waktu berkelahi mereka menggunakan cara-cara yang sangat-sangat keras, sangat-sangat sadis, agresif, saling memukul. Ada yang misalnya mengejar istrinya, mau membunuh istrinya. Nah, hal-hal seperti itu jika disaksikan oleh seorang anak di usia yang masih dini, itu umumnya akan meninggalkan bekas trauma. Nah, bekas trauma ini nih menjadi bahan munculnya serangan-serangan kepanikan di masa anak itu menjadi akil balik. Seringkali ini muncul dengan tiba-tiba. Benar-benar tidak ada penyebabnya, Bu Esther. Kalau ada penyebabnya itu lebih gampang. Karena dia akan tahu, kalau saya menghadapi situasi ini, maka saya akan terkena serangan kepanikan. Nah, malangnya serangan kepanikan itu tuh muncul seringkali ya, tanpa ada penyebab atau pencetusnya. Karena apa? Karena dalam kasus yang baru saja kita bahas ini, dia memang menyimpan trauma, ketakutan-ketakutan di bawah sadarnya. Nah, sekali-sekali seperti gunung meletus dari bawah sadar. Nah, trauma ini nih tiba-tiba keluar menyerangnya. Ketakutan ini tiba-tiba masuk, benar-benar melanda dan menguasainya. Dan reaksi dari tubuhnya adalah kepanikan itu. Ya, dia jantungnya menjadi sangat berdebar-debar, ketakutan, napasnya tersengal-sengal seperti itu. Tetapi kepanikan itu sendiri kan bisa nular gitu Pak Boleh. Orang yang di sekitarnya itu ikut panik gitu Pak Boleh. Kalau lihat orang yang panik gitu Pak. Tidak bisa tidak Pak Gunawan, karena kepanikan memang melahirkan kepanikan. Orang yang di sekitarnya tatkala melihat seseorang diserang oleh kepanikan, ikut-ikutan kaget. Tapi yakinlah bahwa si penderita kepanikan yang pertama itu jauh lebih menderita. Bahwa kepanikan yang dialaminya itu tuh sungguh-sungguh parah ya, berat sekali. Dan yang lain-lainnya ikut panik karena melihat dia panik saja. Ya, ada orang yang begitu rentan sehingga mudah panik, tetapi ada orang yang punya daya tahan sehingga dia tidak mudah panik gitu. Itu apa yang membedakan Pak Mas sebenarnya? Salah satu perbedaannya adalah ada orang-orang yang memang dilahirkan dengan jantung yang sangat kuat. Ini memang ada pengaruhnya. Jadi jantung yang kuat itu tuh tidak mudah berdetak dan biasanya berdetaknya pun jauh lebih perlahan. Sedangkan kalau jantung kita agak lemah, sedikit-sedikit jantung kita itu tuh sudah berdebar-debar karena sensitif sekali sehingga bereaksi cepat terhadap ketegangan yang dialaminya. Nah, otomatis orang yang memiliki jantung lemah cenderung lebih mudah panik dibandingkan orang yang memiliki jantung yang lebih kuat. Karena apa? Reaksi fisiologis atau reaksi tubuhnya itu tuh tidak membuat dia panik. Jantungnya tetap kok bisa berdetak dengan teratur meskipun ketegangan yang sedang dihadapinya. Ya, kalau kita sebagai orang yang cukup dekat dengan orang yang suka panik itu Pak Boleh, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan? Pertama, kita memang harus meminta orang yang sering diserang oleh kepanikan untuk mempunyai kehidupan yang berimbang. Tadi saya sudah singgung, kepanikan itu bisa muncul dari berbagai sebab dan seringkali tidak ada pencetusnya. Namun, kehidupan yang tidak berimbang memperbesar kemungkinan kita terserang kepanikan. Maksud saya begini, jikalau kita kurang tidur, ya, nah tubuh kita tidak terlalu sehat, jantung kita menjadi tidak terlalu kuat, menahan ketegangan. Berarti apa? Kalau ada sesuatu terjadi, reaksi kita akan bisa lebih kuat. Kita menjadi lebih panik. Tapi kalau kita hidup berimbang, tidur cukup, istirahat cukup, makan cukup, bergizi dan sebagainya, maka kalaupun ada ketegangan yang harus kita hadapi, kita lebih bisa mengatasinya. Jadi hidup yang berimbang. Kedua, orang yang memang menyadari dia memiliki kepanikan atau mempunyai gangguan kepanikan, dia mesti berolahraga dengan teratur. Jadi benar-benar dia harus berusaha keras menyehatkan jantungnya. Sebab
apapun yang memang terjadi dalam kepanikan, organ tubuh yang paling terpengaruh adalah jantung. Jadi jantung itulah yang harus dijaga. Jangan terlalu gemuk, jangan makan makanan berminyak, ya berlemak, yang berlebihan. Benar-benar menjaga jantung itu untuk sehat. Karena sekali lagi, kalaupun dia mengalami kepanikan, namun kalau jantungnya sehat, jantung itu sendiri tidak akan terpengaruhi seburuk kalau jantung itu memang lemah. Jadi masih bisa panik kan Pak? Tetap masih bisa panik, tapi derajatnya lebih bisa tertahan kalau jantung itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan yang ketiga adalah, meskipun ya tadi saya katakan pencetusnya itu seringkali tidak bisa kita identifikasi atau kenali, tiba-tiba kita terkena serangan kepanikan. Namun kalau kepanikan kita setelah kita selidiki ya, bersumber dari trauma-trauma masa lampau yang pernah kita alami, nah kita bisa mengenali situasi-situasi yang pada akhirnya akan melahirkan serangan kepanikan. Yaitu apa? Segala sesuatu yang membuat kita bingung atau tegang, kalau tak bisa kita selesaikan dengan tuntas, seringkali ya dalam hitungan jam atau palingan sehari 2 hari akan bermanifestasi dalam bentuk serangan kepanikan. Meskipun kaitannya itu tuh seolah-olah tuh tak terlihat. Sebab kita kemarin rasanya kok nggak terlalu tegang, kok rasanya kemarin menghadapi situasi itu tuh kita rasanya dengan kepala dingin bisa menghadapinya. Tapi kalau kita punya sejarah kepanikan seperti itu, berhati-hatilah. Meskipun kita anggap, oh nggak apa-apa. Sungguh-sungguh kita harus tanya, tidak apa-apa atau memang apa-apa. Tapi kita mau menenangkan diri dan berkata tidak apa-apa. Nah lebih baik kita berkata memang apa-apa. Memang ini cukup menegangkan kita, cukup menakutkan kita. Dan lebih baik kita akui, kemudian yang kita lakukan adalah berbicara, mengeluarkannya. Ya, mendiskusikannya. Karena waktu kita mengeluarkannya dengan ucapan-ucapan kita, itu tuh akan menolong. Mengeluarkan ketegangan yang sudah mulai mengendap ke dalam jiwa kita. Sehingga nantinya tidak melahirkan serangan kepanikan. Nah, jadi kalau kita sudah bisa mulai mengenali aja dah, ya, situasi-situasi yang menegangkan dan sebagainya, kita dapat juga menghindar dari kemungkinan terkena serangan kepanikan. Yang terakhir, kalau memang kita itu terlalu sering terkena serangan kepanikan dan tidak ada penyebab biologisnya ya, tadi yang seperti saya sebut ada kelainan jantung. Jadi benar-benar ini kejiwaan, tapi sering sekali kita terkena. Daripada terganggu seperti itu, saya sarankan datanglah menemui seorang psikiater agar menerima bantuan medis. Ya, ada obat-obat anti kecemasan yang dapat dikonsumsi untuk menolong menahan serangan kepanikan ini. Rasanya itu erat kaitannya juga dengan kepribadian seseorang, Pak Paul ya. Saya lihat orang-orang yang memang cenderung rasanya segala sesuatu harus dalam kendali, begitu dia nggak mampu punya kendali atau lepas dari kontrolnya, dia tuh langsung jadi panik begitu, seolah-olah dunia ini bisa runtuh dalam waktu singkat begitu. Betul sekali Bu Esther. Jadi memang ada keterkaitan yang erat ya antara kepribadian yang tadi Bu Esther sebut dengan kepanikan. Walaupun sebetulnya kita juga bisa berkata dia menjadi seperti itu, suka mengontrol, menguasai, mengendalikan keadaan karena dia memang mudah panik. Jadi memang putar-putar di situ ya. Betul. Tapi awalnya adalah dia memang mudah panik. Nah, orang yang mudah panik untuk bisa menenangkan dirinya, dia harus menguasai atau mengendalikan keadaan di sekitarnya. Dia harus mencegah orang-orang itu tuh panik atau membuat dia panik. Dan jadi sekali lagi asal muasalnya atau pemulanya sebetulnya adalah kepanikannya dulu. Kepanikannya. Karena dia memang tidak kuat, dia sering panik, dia mudah sekali cemas, maka akhirnya dia membuat hidupnya itu tuh ya semuanya itu tuh ditujukan untuk satu saja dan sasarannya, itu bagaimana menenangkan situasi. Sehingga dia menjadi orang yang seperti itu. Nggak suka dengan keributan, nggak suka dengan ide-ide yang terlalu cepat dikeluarkan, nggak suka dengan perubahan-perubahan yang mendadak. Semua itu harus dia kendalikan. Nah, tapi itu merupakan upayanya sebetulnya
untuk memberikannya ketenangan. Ada orang yang mudah panik, Bapak, dan pada saat panik dia membunyikan musik itu secara keras. Katanya bisa menolong itu. Bagaimana itu, Bapak? Memang bisa menolong meskipun tidak untuk semua orang ya. Tapi prinsip yang terkandung di dalam metode itu adalah musik yang keras itu dengan kuat ya mengambil alih atau mengalihkan fokusnya dia dari kepanikan atau pada kepanikan sekarang pada musik itu. Jadi memang mengalihkan perhatian atau fokus perhatian itu bisa membantu. Ya. Kalau untuk hal-hal yang kecil orang itu panik, Bapak ya. Bagaimana kita bisa menolong itu? Misalnya aja untuk kunci yang hilang, dia paniknya sudah bukan main. Satu rumah itu ikut bingung ya. Oke. Mungkin sebelum kita langsung menolongnya, kita mesti mencari tahu dulu penyebabnya. Kenapakah dia menjadi orang yang seperti itu? Misalkan, dia adalah seorang anak tertua, misalkan. Dan sejak kecil dituntut untuk bertanggung jawab. Kalau ada yang nggak beres, dia itu tuh yang harus mempertanggungjawabkannya. Dan rupanya, kalau sampai-sampai ya dia ditemukan bersalah, hukumannya cukup berat. Sehingga sejak kecil dia akhirnya terbiasa untuk memastikan semua itu tuh bisa dilihatnya dan bisa diaturnya dan semua berjalan sesuai dengan rencananya. Nah, kalau memang itulah penyebabnya, maka yang kita bisa tolong dia adalah kita mengingatkannya bahwa kalaupun kamu kehilangan kunci itu atau kehilangan apapun, tidak ada yang memarahimu seperti dulu lagi. Kamu sekarang telah menjadi orang yang bebas. Kamu tidak lagi dibawa ancaman hukuman. Jadi, tidak apa-apa. Apakah saya pernah marah karena kamu kehilangan ini dan itu? Tidak kan? Jadi kamu tidak perlu lagi takut. Nah ini nih mungkin didengarnya sekali tidak cukup. Mesti berkali-kali dan dia alami waktu dia kehilangan atau apa, pasangannya atau orang rumahnya tidak bereaksi dan bisa menerimanya. Nah, lama-kelamaan dia makin percaya bahwa iya, nggak apa-apa kok. Iya kok, nggak apa-apa kok. Dengan dia lebih percaya bahwa nggak apa-apa dia kehilangan, dia makin lebih santai. Dengan dia lebih santai, justru dia akan lebih bisa mengingat kemana barang itu atau di mana barang itu ditaruhnya. Dan apakah kepanikan itu menurun begitu Pak? Jadi genetik? Saya kira iya. Jadi untuk kasus-kasus tertentu di mana tidak ada faktor-faktor kejiwaannya, masalah trauma-trauma yang seperti tadi saya sudah singgung, saya kira iya. Secara biologis kita itu bisa mewarisi ciri-ciri khas dari orang tua kita. Dan ini memang kita bicarakan jantung. Kalau seseorang memang mempunyai reaksi yang peka sekali ya, jantungnya itu tuh mudah sekali berdebar, ya. Nah, kemungkinan anaknya atau salah satu anaknya akan mewarisi itu dan menjadi seperti dia. Peka sekali terhadap ketegangan, ada apa-apa sudah langsung dadanya tidak enak, tubuhnya tidak enak, semuanya nggak enak. Sebab itu memang warisan dari orang tua. Jadi benar-benar ini bersifat biologis. Jadi tadi saya singgung, makanya ada yang kejiwaan, ada yang memang biologis. Tapi saya jadi ingat kasus yang sebaliknya sambil Pak Paul menjelaskan tadi, saya pernah bertemu dengan beberapa orang tua yang memang cenderung mudah panik, tapi punya anak yang sangat lambat, sepertinya tidak bisa meresponi kepanikan orang tuanya, itu membuat orang tuanya juga jengkel gitu. Padahal apakah dua-duanya begitu orang tuanya atau hanya salah satu yang saya temukan. Yang pasangannya iya, pasangannya sih nggak terlalu panikan juga, tapi maksudnya jadi dia maunya buru-buru, semuanya dalam kendali, sehingga kalau tidak itu dia yang menjadi panik. Jadi misalnya anak mau berangkat sekolah harus berapa lama sebelumnya berangkat supaya tidak terlambat, PR harus berapa lama sebelumnya, jadi semua harus dalam kendali. Sementara anak tuh lambat, tenang gitu, jadi akhirnya mamanya semakin panik nih. Bisa ada dua kemungkinan Ibu Esther. Kemungkinan pertama adalah si anak itu memang mewarisi ketenangan dan kelambanan dari pihak orang tua yang satunya. Yang satu kan panik, yang satu enggak. Nah bisa jadi si anak mewarisi ciri-ciri khas dari misalkan papanya yang lebih tenang ya. Tapi bisa juga yang terjadi adalah
si anak itu sendiri mungkin saja ya tidak terlalu mewarisi sikap tenang dari papanya, tapi dia memang memberi reaksi terhadap kepanikan mamanya. Sebab mama itu membuat dia panik. Terus ya membuat dia itu harus lebih cepat lagi, tergesa-gesa, dan dia nggak suka. Karena dia nggak suka dibuat panik, dia jadi melawan sikap mamanya itu. Justru dia melawan dengan kebalikannya. Sebab dengan dia melawan, dia tidak panik jadinya. Kalau dia ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan panik karena mamanya suruh, ini, harus cepat, harus cepat. Dia kan panik, dia nggak suka dia panik. Nah, untuk membuat dia tidak panik, apa yang harus dia lakukan? Ya, dia melakukan kebalikan dari yang mamanya minta. Tetapi ketidakpanikannya tidak bisa menular ke mama ya? Karena mama justru makin panik. Betul sekali. Karena memang dia anaknya kok tidak cepat ya, seperti yang dia inginkan. Iya. Kalau kepanikan itu bersifat massal, Pak Paul ya, karena gempa bumi, bencana alam atau kebakaran dan sebagainya, itu sifatnya menetap atau sementara? Tergantung orang masing-masing, Pak Gunawan. Karena kalau orang itu pernah mengalami ya trauma lebih dari sekali, itu tuh tambah mengentalkan ketakutan, ya, tambah mengakarkan ketakutan bahwa ini akan terjadi lagi dan lebih sering terjadi dalam hidup saya karena pernah terjadi kok lebih dari sekali. Jadi memang ada orang yang terkena bencana berkali-kali, tidak harus bencana alam, terus akhirnya ya lebih mudah panik karena itu terlalu sering terkena. Tapi sebetulnya kalau ini hanya terjadi sekali, ya, trauma seperti ini, bencana seperti ini, pada umumnya orang itu tuh akan bisa keluar dari kepanikan ini. Kalau memang sebelumnya tidak pernah mengalaminya. Karena apa? Memang ini terjadi sekali. Dan ini menimpa semua orang, bukan hanya kita ya. Nah, pada umumnya setelah melewati fase-fase ketakutan, kaget, kemudian membangun hidup kita kembali dan sebagainya, pada umumnya nantinya kita bisa keluar dari kepanikan. Itu tergantung juga lingkungannya. Kalau lingkungannya menunjang, dia akan lebih cepat pulih dari rasa paniknya. Betul sekali. Kalau lingkungannya menunjang, ya dia memang akan bisa lebih cepat ya keluar. Karena dia tahu dia mendapatkan dukungan, kasih sayang, dan pertolongan dari orang-orang. Kalau dia tidak mendapatkan dukungan itu dan dia harus melewati sendirian, sudah tentu beban yang ditanggungnya akan lebih berat. Tetapi orang yang sedang panik itu Pak Paul ya, kemampuannya atau energinya itu kok bisa berlipat-lipat gitu kan? Karena ingin melepaskan diri dari bahaya ya. Jadi dalam keadaan panik kita berusaha sekeras-kerasnya melepaskan diri dari ancaman yang begitu dekat. Nah, biasanya itulah yang melahirkan energi yang kuat itu, energi melawan bahaya. Seperti itu Pak Gunawan. Iya, kadang-kadang berita-berita yang tidak mesti benar gitu Pak Paul ya, jadi isu sifatnya, itu bisa membuat orang panik gitu, kadang-kadang menyerbu bank untuk menarik dananya di bank secara beramai-ramai, lalu kelihatan itu tambah panik, uangnya mau disimpan di mana tidak tahu dan sebagainya. Ini pengaruh apa sebenarnya? Saya kira pada dasarnya kita memang ingin hidup tenang ya, dan untuk hidup tenang kita memerlukan kepastian. Meski kita tahu tak ada yang pasti di dunia ini, tapi secara relatif kita mestilah tahu bahwa ya ini cukup pasti. Bahwa kalau kita taruh uang di bank, uang kita akan tetap ada di bank itu dan tidak akan hilang. Maka waktu sesuatu terjadi seperti yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba bank ditutup dan sebagainya. Nah, pengalaman itu tuh umumnya meninggalkan bekas pada diri kita semua. Bahwa ini pernah terjadi sekali. Kemungkinannya terjadi, jadi ada. Nah, meskipun kita mendapatkan jaminan tidak akan begitu dan sebagainya, tapi kenyataan itu pernah terjadi sekali, sedikit banyak sudah mengkoyak rasa percaya kita. Dan kepastian itu sekarang tiba-tiba tidak lagi menjadi sepasti dulu. Nah, itu sebabnya kalau kita perhatikan sekarang ini mudah sekali masyarakat bereaksi terhadap kepanikan seperti itu. Karena apa? Karena sesuatu pernah terjadi 7-8 tahun yang lalu yang meninggalkan bekas dalam jiwa kita semua. Ya, kepanikan bisa melanda siapa saja gitu Pak Paul ya. Termasuk orang yang beriman pun bisa panik di suatu saat.
Nah, di dalam hal ini apa yang firman Tuhan sampaikan? Saya hanya akan bacakan satu ayat yang pendek sekali dari Matius 6 ayat 34. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Banyak penyebab kepanikan, saya tahu itu. Dan tidak semuanya ya bisa kita usir dengan mudah ya. Tapi untuk kepanikan yang lebih umum, saya kira firman Tuhan ini nih bisa kita pegang, ya, bisa kita terapkan dalam hidup kita. Seringkali kita panik karena kita ingin memastikan. Nah, Tuhan berkata, jangan. Satu hari punya urusan, itulah yang kita hadapi. Besok akan ada lagi urusan yang lain. Dan di setiap hari Tuhan hadir. Kalau hari ini dia hadir, besok dia akan hadir juga untuk bersama dengan kita menghadapi hari yang baru. Ya memang seringkali apa yang kita khawatirkan sehingga menimbulkan kepanikan itu justru tidak terjadi gitu Bapak. Betul sekali. Ya. Betul. Terima kasih Bapak untuk perbincangan ini, juga Ibu Esther. Terima kasih. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kepanikan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang